Hello everybody, senang berjumpa kembali malam ini. Oh iya, apa yang ingin saya ceritakan adalah pengalaman aku ke donor darah di PMI dekat halte busway Palputih. Nah, sambil makan anggur ya. Oke. Hmm. 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 Jadi kan anggur kan masih PPKM tuh level 4. Jadi naik busway aja mesti pakai surat keterangan apalah. Gue gak ada. So gue nanya dong, Pak, kebetulan ada mas-masnya. Pak, kalau aku mau donor darah nih mas, bisa gak aku tidak pakai surat itu? Terus katanya, mana kartumu? Akhirnya balik lagi ke rumah, ambil kartu itu. Karena kalau pakai ojek online itu kurang lebih hampir 40.000 sekali jalan, dan kalau pulang pergi itu katakanlah 100.000 ya. Waduh, itu berat banget ya kan. Tapi akhirnya gue balik ke rumah, gue ambil kartu itu, dan ternyata mereka pintar, mereka memeriksa tanggal. Kan jadi kalau gue gak ada ya itu kartunya, pokoknya bagi yang donor darah pasti tahu ada kartu, yang kartunya itu berbeda warnanya dan itu menunjukkan golongan darahnya. Dan setiap kali kita donor darah itu nanti dikasih satu potongan kertas kecil, di sana dituliskan tanggal kapan kita sebaiknya kita kembali. Udah itu mereka lihat, ternyata hari ini tanggal 31, tanggal gua harus kembali donor itu ada tanggal 30. Nah, habis itu gue nih dong, gua apa? Ya udah, gua naik busway. Nah, sampailah di halte Palputih. OMG, itu dari jam 1 aku dapatnya itu jam 3, 2 jam nunggu ya. Di lantai 1 itu kurang lebih ada 300 orang nunggu untuk donor pengganti. Gue nanya dong, kenapa donor pengganti? Ya, karena orang-orang yang ingin menggantikan posisi donor untuk teman atau famili mereka yang lagi dirawat di rumah sakit dan membutuhkan darah, itu disebut donor pengganti. Jadi, dan biasanya prosesnya itu cepat. Jadi orang itu daftar, dites, lulus tes tekanan darah dan HB, langsung diambil darahnya, dan kemudian sesudah diambil langsung dicek lab, dan kemudian langsung diantarkan ke rumah sakit. Nah, itu loh, itu yang disebut donor pengganti. Gue baru tahu ya. Nah, yang kedua adalah donor sukarela. Jadi mereka itu seperti saya punya jadwal yang udah ditentukan untuk datang dan mendonorkan darahnya. Apakah ada permintaan darah pada golongan darah saya atau tidak? Saya harus dan saya memilih untuk datang untuk mendonorkan darah saya. Itu yang disebut donor
sukarela. Dan sekarang ada satu jenis donor lagi, konsevalen, dan itu ternyata banyak sekali yang donor konsevalen. Saya tidak ke lantai 5 untuk melihat donor konsevalen karena di situ adalah orang-orang yang mereka petugas yang menangani saya mengatakan, oh itu alumni COVID. Jadi yang bisa mendonorkan konsevalen itu adalah alumni penderita COVID. Sedangkan saya yang cuma menerima vaksin COVID itu tidak bisa mendonorkan konsevalen. Jadi kalau untuk saya pikir mendonorkan konsevalen itu adalah sebuah privilege, ya, sesuatu yang tidak akan pernah dimiliki oleh setiap orang. Nah, jadi itu sangat bagi saya itu wow, mulia, berjasa, dan itu seperti Anda dipilih Tuhan untuk menderita COVID dan selamat, dan Anda mendonorkan konsevalen itu. Donor pengganti di lantai 1 yang nunggunya banyak banget. Sebentar. Oke. Yang menunggu itu hampir 300 orang ya, donor pengganti. Sedangkan yang sukarelawan langsung naik ke lantai 2, daftar di sana, tidak terlalu banyak. Mungkin tidak mencapai 50 orang pada saat saya menunggu, tetapi kan datang 1, pulang 1, pulang 3, datang 5, begitulah. Jadi saya bertanya pada petugas tuh, apakah persediaan darah itu cukup? Katanya tidak, pada saat-saat seperti COVID ini tidak cukup. Nah, jadi saya berharap bagi kalian yang menonton video ini tolong share kepada teman-teman. Untuk saya sangat mendorong Anda yang sehat, yang mampu mendonorkan darah, untuk mendonorkan darah Anda secara rutin, karena itu akan memberikan dampak yang positif, percayalah, positif pada tubuh Anda. Usia saya sudah 44 tahun. Saya pikir saya mulai mandi malam di usia 17 tahun. Mandi malam, yang kata orang kalau mandi malam tuh bisa rematik, tetapi puji Tuhan, alhamdulillah sampai detik ini yang namanya sendi itu tidak pernah nyeri, aku tidak tahu apa itu rasanya menderita rematik ya. Nah, karena saya pernah membaca bahwa salah satu penyebab rematik itu adalah ada zat yang over di tubuh, di dalam darah, dan kemudian zat itu mengendap di sendi. Nah, kan kita tidak selalu memakai semua sendi kita ya. Ya, akhirnya itu menjadi rematik. Apakah itu benar atau tidak? Tapi setahu saya adalah saya sudah donor darah itu dari umur mungkin 25 lah. Seharusnya saya sudah bertemu presiden, tapi bagi saya itu tidaklah terlalu menjadi prioritas bagi saya. Ketemu syukur, tidak ketemu tidak apa-apa. Karena yang saya kejar itu adalah bebas rematik, sehat, segar, bugar, dan ya, membantu orang, itu yang saya kejar. Jadi saya tidak terlalu menginginkan penghargaan itu ya. Sorry Pak Presiden, bukannya saya tidak ingin bertemu Anda, tapi prioritas saya adalah mengajak setiap orang untuk
hidup sehat dengan cara mendonor darah itu. Dan saya sangat salut dengan empat petugas yang melayani mulai dari pendaftaran, pengecekan HB, itu HB itu hemoglobin, zat merah darah, terus tekanan darah, dan juga mengambil darah. Kebetulan saya ambilnya dari sebelah kiri. Kenapa dari sebelah kiri? Nah ini dari sini tadinya. Kenapa dari sebelah kiri? Karena saya pikir kiri itu dekat jantung, jadi biar cepat ya keluar gitu. Dan ya soalnya kan tangan kanan saya aktif, jadi kiri aja deh. Dan mereka itu 4 orang tuh luar biasa kompak, bekerja dengan seksama juga, dan pokoknya salut deh. Dan ternyata saya lupa kalau hari ini saya minum DHA dan EPA mengakibatkan darah saya encer, sehingga sesudah siap donor darah, tentu saja luka di tangan saya itu ditutup plaster. Dan saya itu waktu mau turun tuh naik lift, saya entah pegang apa ya di sini, langsung ngucur cerot sampai kena lengan kemeja saya, tapi bukan yang ini. Dan oh my goodness, itu darah itu sampai ngucur-ngucur di sini. Saya panik dong, saya angkat taruh di kepala saya begini ya kan, supaya lebih tinggi daripada jantung. Dan saya masuk lagi kembali ke ruangan itu sambil mencuci tangan saya, basuh dengan air, dan kemudian tempel lagi itu plasternya. Nah, kemudian saya tunggu sebentar, saya turun ke bawah menerima bingkisan biskuit, susu, dan jus sebagai ucapan terima kasih. Dan itu memang adalah seperti ucapan terima kasih PNI kepada donor sukarela. Kemudian dengan tanda surat itu, saya baru boleh naik busway dari Pal Putih kembali ke rumah saya di Blok M. My goodness, itu pulangnya itu saya sangat bersemangat. Saya menceritakan pentingnya donor darah itu kepada petugas busway, dan saya lupa menanyakan kepada dia arah busway yang ke Harmoni. Dan akhirnya saya salah naik busway sampai ke Mangga 2 Square, dan saya kayak saya tahu daerah ini, dulu saya pernah di situ, dan ini bukan arah menuju rumah saya. Dan ternyata itu adalah arah menuju ke kota. Nah, it's okay. Saya sudah lama sekali tidak pernah ke kota. Saya melihat stasiun kereta api Beos, ya, Kota Tua, dan jujur ada perasaan kagum dan juga sedih ya, dimana sepanjang perjalanan dari Kota Tua ke Blok M itu jalanan sepi, busway boleh dibilang tidak terlalu padat, dan setiap orang itu memakai masker, terlihat cemas, terlihat stres gitu ya, tapi agak terhibur mungkin karena ini adalah hari Jumat. Dan saya berdoa agar mereka itu terlindungi dari virus corona, terutama varian Delta. Itu, oke. Di video selanjutnya saya akan
menceritakan kenapa saya makan buah anggur. Oke dulu ya teman-teman. Jangan lupa untuk like video ini kalau ini bermanfaat bagi kalian, share agar mereka tahu gimana kenapa harus mendonasikan darah, dan tulis di komen bagaimana cara mendonasikan darah. Saya akan berusaha membalas setiap komen yang masuk. Oke, thank you very much and see you next time. Bye, God bless you.